Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Ibu Riris, masih dalam mata kuliah Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Nah, topik pembicaraan kita kali ini adalah kalimat efektif. Kalimat efektif ini akan kalian gunakan ketika menulis artikel ilmiah atau tulisan-tulisan akademik yang menunjang pembelajaran kalian. Baik, untuk paparan selengkapnya, mari kita simak paparan Ibu berikut ini. Apa itu kalimat efektif? Tentunya semua sudah paham betul ya, apa yang dimaksud dengan kalimat efektif. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan gagasan-gagasan yang ada pada pikiran pembaca atau penulis. Nah, di dalam kalimat efektif sendiri ya merupakan sebuah hasil atau kegiatan berpikir atau menuangkan gagasan untuk menyampaikan pesan-pesan yang ilmiah atau gagasan-gagasan maupun perasaan-perasaan kita sebagai seorang penulis yang ditujukan untuk memberitahukan sesuatu atau maksud-maksud tertentu kepada orang lain. Nah, berikut adalah ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama adalah harus memiliki fungsi minimal terdiri atas subjek dan predikat. Jadi minimal terdiri atas dua unsur fungsi, yaitu subjek dan predikat. Lalu unsur yang kedua atau ciri yang kedua adalah memiliki ejaan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam menulis kalimat efektif harus menyesuaikan. Kita sekarang sudah menggunakan ejaan bahasa Indonesia. Jadi jangan lupa kalian menuliskan menggunakan ejaan yang sudah lampau ya. Nah, ejaan tersebut seiring sejalan dengan penggunaan diksi atau kosakata. Ingat, dalam menulis kalimat efektif ya, di dalamnya harus memuat diksi atau kosakata baku. Sehingga dalam menulis kalimat efektif, kita tidak boleh asal atau sesuka hati dalam menggunakan kalimat atau kata-katanya. Ciri yang selanjutnya adalah adanya kesepadanan antara struktur bahasa dengan pikiran yang logis, sehingga harus terjadi sinkronisasi antara kalimat yang dibuat dengan makna atau kelogisan dari kalimat tersebut. Jangan sampai karena kesalahan yang ada di dalam diksi yang kalian buat, maka kelogisan dalam kalimat tersebut akan berubah ya. Selanjutnya adalah penekanan ide pokok. Nah, ide pokok ini menjadi hal yang cukup urgent, cukup penting juga dalam membuat kalimat efektif. Setelah ada beberapa ciri-ciri tadi ya, selanjutnya kita masih harus memperhatikan kehematan dalam penggunaan kata. Nah, di dalam kalimat efektif itu idealnya dalam satu kalimat tak lebih dari 12 sampai 15 kata. Itu sudah termasuk kata-kata hubung ya. Jadi usahakan dalam membuat kalimat efektif dalam tulisan ilmiah kalian nanti kalimat-kalimatnya tidak lebih dari 15 kata. Lalu yang terakhir adanya variasi struktur kalimat sehingga dengan tujuan tidak monoton ya. Jadi menggunakan variasi kalimat itu penting, tetapi masih memperhatikan kaidah-kaidah penentuan diksi, lalu penggunaan ejaan, serta kehematan dan penekanan ide pokok itu tetap harus diperhatikan. Hal tersebut adalah ciri-ciri dalam kalimat efektif. Lalu, penggunaan kalimat efektif ini terutama digunakan pada tulisan ilmiah. Misalkan kalian akan menulis artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah, atau kalian membuat laporan praktikum. Nah, itu juga sama ya, merupakan hasil-hasil tulisan akademik yang harus ditulis menggunakan kaidah penulisan kalimat efektif. Nah, berikut adalah syarat-syarat kalimat efektif. Ini ada 7K ya, 7K dalam menulis kalimat efektif. Yang pertama adalah kelogisan. Nah, kelogisan ini seperti apa maksudnya? Kelogisan itu
kalimat yang dibuat itu harus memiliki daya nalar yang realistis, daya nalar yang masuk akal. Bisa terlihat pada contoh tersebut ya. Poin A itu ada kalimat untuk mempersingkat waktu kami teruskan acara ini. Nah, kalimat tersebut tidak logis. Kenapa tidak logis? Karena bagaimana orang menyingkat waktu? Waktu kan tidak bisa disingkat-singkat. Siapa yang memiliki waktu? Yang memiliki waktu kan bukan manusia ya, apalagi master of ceremony, bukan juga ya. Sehingga waktu itu tidak bisa disingkat. Ini seringkali secara refleks itu keluar ketika dalam acara-acara tertentu atau event-event tertentu ya, seorang pembawa acara seringkali melakukan kesalahan berbahasa seperti itu. Lalu yang benar bagaimana? Yang benar adalah untuk menghemat waktu, kami teruskan acara ini ya. Jadi dua pemilihan diksi tersebut berbeda dan perbedaan itulah yang membuat kesalahan berbahasa terutama pada aspek kelogisan. Ini harus kalian ingat. Lalu yang kedua adalah keparalelan. Jadi keparalelan ini harus sejajar antara vocabulary atau kosakata-kosakata yang digunakan terutama pada kata-kata bentuk turunan ya. Supaya tidak bingung kita lihat itu pada kalimat yang A. Harga sembako dibekukan atau kenaikan secara luas ya. Sekali lagi yang poin A, harga sembako dibekukan atau kenaikan secara luas. Nah, perhatikan pada kalimat yang A. Yang tercetak tebal ada dua kata, beku dan naik. Kedua kata tersebut mengalami proses morfologis, tetapi mendapatkan afiksasi yang berbeda. Yang bekukan mendapatkan proses afiksasi di dan kan, sedangkan naik mendapatkan proses morfologis ke dan an. Nah, padahal ingat, dalam satu kalimat kita juga harus memperhatikan keparalelan. Sehingga adanya dualisme afiksasi dalam satu kalimat itu tidak boleh berbeda. Oleh karena itu, kalimat yang betul terletak pada kalimat yang B. Harga sembako dibekukan atau dinaikkan secara luas. Ya, keparalelan terletak pada penggunaan afiksasi dalam kata yang mengalami proses morfologis di satu kalimat. Lalu ciri yang ketiga adalah ketegasan. Nah, ketegasan ini harus jelas siapa yang menjadi subjek, siapa yang menjadi objek. Ini sesuai dengan syarat kalimat efektif tadi, minimal terdiri atas subjek dan predikat. Nah, aspek atau ciri ketegasan ini juga harus jelas mana yang merupakan subjeknya. Nah, pada kalimat A, coba kita saksikan bersama ya, berbunyi, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Sedangkan yang B, harapan Presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negaranya. Tentunya dua hal ini berbeda, walaupun secara substansial itu kalau kita pahami memiliki informasi yang sama. Nah, tetapi penekanannya berbeda, karena kalimat yang A tidak tegas. Tidak tegasnya adalah pesan apa dan siapa. Nah, kalau yang A, Presiden mengharapkan agar rakyat, berarti yang memiliki kehendak adalah presiden terhadap rakyatnya. Sedangkan yang B adalah harapan presiden. Berarti presiden memiliki harapan yang harus diwujudkan ya dengan bersama-sama oleh rakyat ya. Ini jadi ketegasan itu lebih terletak pada bagaimana penggunaan subjek dan predikat dalam suatu kalimat itu. Nah, ciri yang selanjutnya adalah kehematan. Kehematan tentunya berkaitan dengan diksi ya atau penggunaan kata. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa secara mudahnya kalimat efektif itu tidak lebih dari 15 kata.
Maka bisa kita terapkan di sini. Kalimat yang A, karena ia tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Ini ya, ada penggunaan kata ia, dan di sini ada penggunaan kata dia. Ini dua hal yang sama sebetulnya, antara ia dan dia. Tapi ini berlebihan karena itu berulang-ulang, sedangkan subjek yang dimaksud atau pelaku yang dimaksud itu sama. Oleh karena itu penggunaannya harus kita delesikan atau kita hilangkan satu. Maka menjadi karena tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersamaku di rumah. Jadi cukup seperti itu saja ya, tidak perlu diulang-ulang karena subjeknya sama. Lalu ciri selanjutnya adalah kecermatan. Nah, ini kita juga harus waspada sebab seringkali kalimat itu memiliki ketaksaan atau makna ambiguitas. Nah, ambiguitas atau ketaksaan itu memiliki persepsi lebih dari satu. Nah, ini seperti contoh pada poin kecermatan. Kalimat yang A berbunyi, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Kalau itu dalam bahasa tulis, maka akan menimbulkan multitafsir. Apalagi dalam kalimat A sama sekali tidak ada tanda bacanya. Tuh. Maka susunannya harus kita ubah ya menjadi kalimat B berbunyi mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Nah, pada poin yang B ini lebih jelas. Siapa yang terkenal? Apakah mahasiswanya atau perguruan tingginya? Ya, ini. Jadi kalau poin yang A tadi multitafsir, yang terkenal bisa mahasiswanya, bisa perguruan tingginya. Sedangkan yang dimaksud oleh penutur adalah yang terkenal adalah perguruan tingginya. Jadi kecermatan dalam membuat kalimat itu juga harus diperhatikan. Lalu dua unsur terakhir adalah kepaduan. Nah, kepaduan ini juga harus sama ya antara penggunaan adjektif ya itu supaya padu dalam satu kalimat. Contoh pada poin yang atas adalah proposal Anggi dosen sudah terima. Nah, kalimat tersebut itu sering kita lontarkan, sering kita gunakan, terutama dalam bahasa lisan. Dosen sudah terima, gitu. Dosen sudah terima. Ini karena penggunaannya terpengaruh oleh bahasa daerah. Nah, sebetulnya itu juga sedikit mengganggu ya, karena konteksnya adalah kita menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, struktur maupun pemilihan kata juga harus menyesuaikan kaidah bahasa Indonesia. Nah, dari kepaduan tadi, kalimat yang betul adalah proposal Anggi sudah dosen terima. Ya, ini kepaduannya. Lalu, ciri yang terakhir adalah kesepadanan antara subjek dan predikat. Ini juga sering mengganggu ya. Pada kalimat penelitian itu saya dibantu dosen. Ini. Mana subjek dan predikatnya? Nah, kalau dianalisis menggunakan struktur fungsi, kita akan kesulitan. Nah, dari kalimat ini kita akan kesulitan untuk menentukan struktur fungsi subjek dan predikatnya. Maka kita bisa ubah ya satu persatu. Kata saya itu memiliki fungsi subjek, walaupun dalam kalimat ini saya tidak di depan ya. Lalu kata dibantu adalah predikat, sedangkan kata dosen adalah objek. Dan kata penelitian itu memiliki fungsi keterangan. Nah, kalau seperti ini, maka kita bisa mengubahnya menjadi susunan yang benar. Contoh adalah, dalam penelitian itu, saya dibantu dosen. Nah, ingat, kenapa menggunakan tanda koma? Ingat, ya, tanda koma salah satu fungsinya digunakan untuk memisahkan anak kalimat dan induk kalimat. Karena dalam penelitian itu merupakan anak kalimat, maka di antara keduanya saya memberikan tanda koma. Tetapi apabila dibalik,
Saya dibantu dosen dalam penelitian itu. Maka tanda koma akan dihilangkan. Dan saya dibantu dosen, strukturnya tadi sudah betul ya. Saya sebagai subjek dibantu memiliki fungsi predikat dan dosen memiliki fungsi objek. Nah, ini kesepadanan yang tepat. Nah, unsur selanjutnya ya, kalimat efektif dalam penekanan memiliki ide pokok ya. Lalu bagaimana ide pokok itu bisa masuk dalam sebuah kalimat efektif ya? Ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Yang pertama, bagaimana posisi kata dalam kalimat tersebut. Lalu diusahakan urut secara kelogisan makna. Dan yang terakhir adalah bagaimana bentuk pengulangan katanya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh seperti ini, seperti berikut. Yang pertama adalah posisi kata di dalam kalimat. Ini juga harus diperhatikan ya. Pada kalimat ini, bunga ini merupakan adalah bunga favoritnya. Ingat ya, posisi kata di dalam sebuah kalimat. Ini lihat, merupakan dan adalah ini merupakan satu bentuk yang sama, merupakan bentuk definitif ya. Oleh karena itu digunakan untuk menjelaskan konsep atau maksud dari kata yang berada di depannya. Nah, karena di sini ya bukan merupakan penjabaran dari konsep dari apa yang ada di depannya, maka penggunaan kata merupakan adalah ini tidak tepat atau ya kurang tepat gitu ya. Sama, pada kalimat kedua juga sama. Mereka bekerja demi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Demi dan untuk itu merupakan kata penghubung dengan makna cara ya. Sehingga demi dan untuk itu sebetulnya sama, memiliki makna cara. Oleh karena itu kita tidak bisa menggunakannya dalam satu kalimat yang berurutan seperti ini ya, sehingga cukup salah satu saja atau malah mungkin tidak perlu digunakan gitu. Mereka bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya atau mereka bekerja demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Jadi cukup memilih salah satu saja. Selanjutnya adalah petani harus rajin agar supaya hasil panennya berlimpah. Ini juga sering kita dengar ya, terutama pada tokoh-tokoh nasional ya. Ini sering kali ketika mendengarkan paparan di apa namanya media elektronik, kata agar dan supaya ini keduanya selalu melekat, terutama dalam tuturan lisan. Nah, padahal itu kurang tepat. Kita hanya memilih satu saja di antaranya yang kita gunakan. Ini yang selanjutnya adalah ada kalimat suasana di rumahnya sangat sepi sekali. Ini sudah menggunakan kata sangat, kenapa masih menggunakan kata sekali? Jadi dua hal itu menunjukkan bentuk yang berupa keterangan. Jadi kita tidak boleh menggunakan kedua-duanya karena itu berlebihan ya. Kalau sudah menggunakan kata sangat, maka tidak perlu menggunakan kata sekali. Begitu pula sebaliknya ya. Lalu kalimat yang terakhir pada contoh yang pertama adalah sekolahnya banyak terdapat berbagai jenis tanaman obat. Kita tahu konsep banyak itu pasti lebih dari satu. Nah, berbagai jenis itu juga memiliki konsep yang sama, ya lebih dari satu. Oleh karena itu, kita tidak boleh menggunakannya secara bersamaan dalam satu kalimat, karena itu memiliki posisi yang sama di dalam kalimat dan bermakna sangat berlebihan. Ya, ini harus diperhatikan. Lalu yang kedua merupakan urutan logis. Pada kalimat tersebut ya, yang datang saat itu para lurah, camat, para bupati seprovinsi Sumatera Selatan. Ini coba dilihat. Dilihat dari urutan struktural, mana yang lebih tinggi? Camat, lurah, dan bupati kan. Nah, tetapi dalam kalimat tersebut, ini kebetulan kalimat ini saya ambil dari media cetak ya, ini. Jadi ini juga bisa menjadi koreksi bersama ya, bahwa dalam penulisan kaidah kalimat yang menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang benar itu tampaknya tidak begitu mudah ya.
Nah, urutan logis ini juga harus diperhatikan. Yang betul kan harusnya dari strata yang tinggi dulu, baru yang rendah ya. Camat, lalu bupati, camat, dan lurah. Jadi urutannya seperti itu. Kalau ini kan terbalik. Lalu yang ketiga adalah pengulangan kata. Nah, pengulangan kata ini kita sebut dengan repetisi ya. Contohnya adalah pembangunan dapat dilihat sebagai proses yang rumit dan mempunyai banyak dimensi yang tidak hanya dimensi ekonomi tetapi juga dimensi politik, dimensi sosial dan dimensi budaya. Ini maaf, merah-merahnya kok bergeser ya. Nah, kata dimensi ini kan berulang-ulang dalam satu paragraf atau dalam satu kalimatnya, dan itu sangat berlebihan itu. Karena dimensi di awal ini sudah dijelaskan, nah ekonomi, politik, sosial, budaya, ini kan ragam dari dimensinya. Oleh karena itu, kita tidak perlu mengulang-ulang kata dengan tujuan supaya terlihat banyak, ya itu namanya pemborosan kata. Gitu ya. Nah, itu tadi akhir dari perkuliahan kita terkait kalimat efektif. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi membuat kalian menjadi paham dalam menulis kalimat efektif. Tidak harus panjang, tidak harus pendek pula, tapi perhatikan saja ciri-ciri dan unsur yang harus ada di dalam kalimat efektif. Begitu adik-adik mahasiswa, sampai ketemu pada konteks pokok bahasan yang selanjutnya. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini membawa pemahaman yang cukup baik untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.